Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Duntijo dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Initial Public Offering atau yang biasa disebut dengan IPO. Initial Public Offering atau IPO adalah sebutan bagi perusahaan privat yang akan menjual sebagian kepemilikan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. IPO memberikan keuntungan baik bagi perusahaan itu sendiri maupun kepada publik. Perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal melalui IPO, sementara penjualan saham kepada publik membuka peluang investasi bagi masyarakat. Suntikan modal dari pihak luar memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang dengan pesat. Banyaknya perusahaan yang melakukan IPO mengindikasikan kondisi ekonomi yang positif dari sebuah negara. Sebutan yang populer bagi perusahaan yang melakukan IPO adalah go public. Tujuan utama perusahaan melakukan IPO pertama mendapatkan tambahan modal. Salah satu tujuan IPO yang paling utama bagi perusahaan adalah mendapatkan tambahan modal melalui investasi masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak perlu mengajukan pinjaman ke bank untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang ingin membuka cabang, menciptakan produk baru, atau memperluas jangkauan konsumen juga membutuhkan modal yang besar. Selain itu, nama perusahaan juga lebih dikenal oleh masyarakat ketika mereka go public. Yang kedua, membuka peluang berkembang. Dengan modal yang besar, perusahaan juga memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang pesat. Suntikan dana dari para investor akan membantu ekspansi perusahaan secara lebih pesat dibandingkan menggunakan dana internal semata. Jika perusahaan berkembang pesat, maka bukan hanya mereka saja yang diuntungkan. Para investor yang membeli saham IPO juga bisa menikmati keuntungan tersebut, dan hal itu akan menarik minat investor lain untuk ikut menanamkan modalnya juga. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan. Nilai sebuah perusahaan dipengaruhi oleh harga saham mereka. Saat perusahaan mampu berkembang dan menunjukkan tren positif, maka harga saham mereka akan naik. Demikian pula dengan nilai saham yang dimiliki oleh para investor mereka. Kelebihan IPO. Ada beberapa kelebihan yang akan perusahaan dapatkan apabila melakukan IPO. Yang pertama, mendapatkan akses pendanaan dari pasar saham. Perusahaan go public, nilai ekuitasnya akan meningkat sehingga keuangan menjadi lebih optimal. Dana dari investor pasar modal kemudian dapat mereka gunakan untuk menambah modal kerja, membayar utang, melakukan investasi maupun akuisisi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan untuk akses pinjaman. Salah satu kelebihan suatu perusahaan yang melakukan IPO adalah mendapat kepercayaan lebih dari perbankan terkait akses pinjaman. Pihak bank dapat mengakses laporan keuangan yang menjadi pertimbangan pemberian pinjaman kepada perusahaan secara terbuka melalui bursa. Selain itu, perusahaan yang telah go public akan lebih mudah untuk menerbitkan surat uang. Yang ketiga, menciptakan citra baik bagi perusahaan. Informasi terkait perusahaan akan lebih mudah terekspos oleh media, penyedia data, dan analisis jika perusahaan tersebut telah go public. Nah, adanya publikasi masif tersebut dapat meningkatkan image dan exposure perusahaan. Yang keempat, pajak lebih rendah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Disebut bahwa perusahaan go public dapat memperoleh penurunan tarif PPh 5% lebih rendah daripada PPh wajib pajak badan dalam negeri. Kebijakan ini dapat berlaku jika perusahaan mencatatkan dan memperdagangkan 40% sahamnya di bursa, serta memiliki minimal 300 pemenang saham. Yang berikut konsekuensi IPO. Konsekuensi IPO adalah pertama, butuh biaya besar. Biasanya perusahaan yang melakukan IPO adalah perusahaan dengan kapitalisasi besar. Biaya yang mereka keluarkan untuk go public terbilang cukup mahal, karena mereka harus membayar berbagai biaya.
Biaya yang dikeluarkan diantaranya untuk membayar konsultan hukum, underwriter, akuntan publik, notaris, pencatatan administrasi saham, penitipan kolektif saham, pencetakan prospektus, dan biaya lainnya. Yang kedua, berbagi kepemilikan saham dengan investor pasar modal. Masuknya investor publik membuat pemegang saham pendiri tidak punya kepemilikan sahamnya secara penuh lagi dan harus berbagi suara dalam rapat umum pemegang saham. Namun, pemegang saham pendiri tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham pengendali selama kepemilikan yang dimiliki masih 50% dari keseluruhan saham yang disetor penuh. Syarat IPO. Yang pertama, memiliki aset nyata atau real asset minimal 100 miliar. Yang kedua, memiliki struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga, memenuhi syarat akuntansi dan keuangan. Yang keempat, batas minimal saham IPO yang ditawarkan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.